Mengutip laman Universitas Insan Cita Indonesia, sejarah Hari Pendidikan Nasional tak lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara, yang merupakan tokoh perjuangan pendidikan sekaligus Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei sebagai Hari Dignas merupakan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara. Penetapan ini tertuang pada Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Ki Hajar sendiri lahir di Pura Paku Alam, Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, khususnya di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menentang kebijakan pemerintah Belanda yang kala itu hanya membolehkan anak-anak keturunan Belanda dan kaum priai untuk mengenyam pendidikan sekolah. Anak-anak pribumi saat itu tidak mendapatkan akses kepada pendidikan sekolah. Hal inilah yang membuat Ki Hajar Dewantara menentang pemerintah Hindia Belanda. Ngomongin tentang pendidikan, gimana menurut pendidikan yang ada di Indonesia hari ini? Mari kita diskusi beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Tentang ganti menteri, ganti kurikulum. Pergantian kurikulum yang terlalu sering bisa menghambat pelaksanaan proses pendidikan itu sendiri. Ketika ada kurikulum baru, tentu setiap satuan pendidikan harus bisa beradaptasi dengan perubahan kurikulum itu. Tidak hanya sekolah dan guru saja yang harus bersiap, siswa pun juga harus bisa menyesuaikan diri. Proses penyesuaian diri dengan kurikulum baru tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses, butuh waktu. Lalu apa jadinya jika baru saja bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum baru, lalu tiba-tiba harus beradaptasi dengan kurikulum yang baru lagi? Tentu ini bisa mengganggu proses pendidikan. Total sebanyak 10 kali sudah pergantian kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 sampai terakhir yang sama-sama kita ketahui, kurikulum Merdeka. Dan selanjutnya, apalagi gaji guru yang rendah. Pada kenyataannya, tidak seluruh mahasiswa yang sedang menempuh studi pendidikan benar-benar ingin menjadi seorang guru. Kurangnya minat mahasiswa pendidikan untuk menerjunkan diri ke ranah tersebut bukan tanpa alasan. Banyak sekali alasan yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satunya adalah rendahnya gaji profesi guru. Indonesia menjadi peringkat kedua dengan penghasilan guru terendah berdasarkan Organization for Economic Co-operation and Development atau disingkat OECD. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Swiss yang menjadi salah satu negara dengan gaji guru tertinggi senilai 110 US dollar per tahun atau setara dengan 1,67 miliar atau 139 juta setiap bulannya. Dikutip dari kumpulan.com, guru sekolah menengah atas atau SMA berstatus pegawai negeri dengan golongan 1A memiliki gaji terendah senilai 1.560-an dan gaji tertinggi pada golongan 4 5.900.000-an. Sedangkan gaji guru honorer SMA disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan beban kerja yang ditanggung oleh setiap guru honorer di instansi tempat mengabdi, di mana rata-rata berkisar 300.000 hingga 1 juta. Kira-kira cukup nggak ya gaji guru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Selanjutnya, semakin mahalnya biaya pendidikan. Indonesia ternyata masuk dalam 15 negara dengan biaya pendidikan termahal menurut survei yang dilakukan oleh HSBC. Indonesia berada di peringkat 13 dengan rata-rata biaya pendidikan yang dihabiskan sejak sekolah dasar hingga sarjana sebesar 18.422 dolar atau sebanding dengan 257.908.000. Mahalnya biaya pendidikan masih menjadi masalah mendasar yang dialami masyarakat, yang menjadi alasan mahasiswa menggelar demo di berbagai kampus hari ini. Namun apakah ada solusi yang ditawarkan oleh pihak kampus atau pemerintah tentang mahalnya biaya pendidikan tersebut? Apalagi baru-baru ini ada rektor yang melaporkan mahasiswa yang kritik UKT karena dianggap menyerang nama baik, walaupun laporannya akhirnya ditarik. Jadi gimana bro? Makan gratis atau pendidikan gratis?